Pemirsa, susu sapi organik terbaik se-Eropa terdapat di Wales, Britania Raya. Pemerahan sapi ini sampai diproduksi susu dilakukan secara organik. Produk-produk organik di Inggris terus berkembang, salah satunya adalah susu organik. Saya berkunjung ke salah satu pedesaan di Wales, Britania Raya untuk melihat lebih dekat peternakan susu sapi Daioni Organik. Pemerahan sapi dilakukan secara terjadwal 2 kali sehari. Pakan ternak juga non-pestisida kimiawi untuk menghasilkan susu organik segar. Sapi yang diternakan sebetulnya tidak terlalu banyak, hanya mencapai 300-an jenis sapi Friesian. Sapi-sapi dilepas liarkan saat menyantap rumput di alam yang luas. Di tengah-tengah peternakan sapi Friesian yang ada di Wales, dekat dengan Swansea, 1 jam perjalanan dari kota Swansea. Dan ini adalah peternakan sapi yang melakukan pemerahan sapi sampai pada produksi susu secara organik. Langsung saja kita lihat ya. Menurut pengelola, pemerahan sapi dilakukan 2 kali sehari. 1 ekor sapi bisa menghasilkan 20 liter susu per hari. We milk the cows twice a day. Traditionally, the best thing to do is to milk the cows 12 hours apart. So we start at 5 o'clock in the morning, and we start at 3-4 o'clock in the afternoon. We choose a traditional breed of cow. The Friesian is a traditional breed here. It's hardy, it lives well outside, and they live to a long age. I think fantastic. I think we think that we've got a very good product. We like to think that it will appeal to people in Indonesia as a healthy. Susu sapi organik disebutkan terbaik se-Eropa. Bahkan produknya kini bisa dinikmati di Indonesia. Produk susu organik yang sedap dan tentu saja nikmat hadir dari tempat ini di Britania Raya, tepatnya di Wales. Sapi Friesian tumbuh kembang di sini. Dan yang jelas, produk-produk organiknya akan segera masuk ke Indonesia dan bisa kita nikmati bersama. Saya Abraham Silaban dari Wales, Britania Raya, iNews melaporkan. Nah, yang satu ini nih kesukaan Yasmin. Yasmin suka banget K-pop kan? Suka K-pop, suka. Iya. Banget ya. Ini fanbase-nya nih. Nah, tapi pemirsa, meski budaya K-pop semakin mendunia, namun Korea Selatan ini masih unggul dalam seni kontemporer. Iya, belasan seniman muda menampilkan karya mereka dalam pameran bertajuk Natural Born Oats, dan pameran digelar dalam rangka 50 tahun hubungan persahabatan Indonesia dan Korea Selatan. Meski budaya K-pop dengan musik dan fashion telah menjajah dunia dalam 1 dekade terakhir, namun seni kontemporer Korea Selatan tetap bergerak dengan pertumbuhan seniman-seniman muda yang berkarya di bidang masing-masing. Dalam pameran bertajuk Natural Born Oats, 12 seniman kontemporer Korea Selatan menunjukkan kehidupan modern masa kini lewat instalasi video, foto-foto, dan patung dari pahatan kayu. 8 kurator yang tergabung dalam sebuah kolektif seni yang berbasis di Seoul, West, menghadirkan sebuah proyek trilogi yang khusus dibuat untuk para penikmat seni di Indonesia. This is a show about the odd mood that how a Korean, especially who are living in Seoul City, which is a very packed and very speedy. Also all mixed generation society. Then we believe those kind of cultural background somehow affect individual or community life in some way, but it's hard to depict in text somehow. But
we found that all the unique vocabulary that each artist, how they are expressing those kind of aspect in the culture of the city. Pengunjung bisa menikmati karya dari 12 seniman asal Korea Selatan, termasuk pertunjukan tari oleh MUP bertajuk Further, Higher, Faster, A Boring Accelerating City. Ini menyiratkan respon para seniman akan denyut kehidupan serba cepat di kota besar seperti Seoul. 그리고 저희가 하고 있는 게 완전히 이렇게 K가 뭐 이렇게 붙어도 상관은 없지만 꼭 K 컬처만을 다루고 있는 건 아니어서 그때그때 어떤 동시대성을 계속 반영하고 있고 그리고 이번에 뭐 서울에서의 시간과 자카르타의 시간을 섞어서 뭔가 얘기를 하고 있는 것이기 때문에 딱히 뭐 이렇게 이거를 K 컬처로 막 국한시킬 필요는 없어요. Budayawan Salihara Nirwan Dewanto menilai pengaruh seni budaya Korea Selatan tidak terbatas derasnya arus K-pop, tetapi juga kuliner, teknologi, hingga olahraga. Impor budaya massal Korea Selatan menjadikannya sebagai salah satu garda depan seni kontemporer dunia. Kalau kita melihat hubungan diplomatik tadi itu kan 50 tahun. Kesenian Korea ini yang kontemporer, yang mutakhir, itu sangat banyak di Indonesia. Tapi itu tidak lebih banyak atau jumlahnya tidak akan dominan dibandingkan impor budaya massal tadi itu. Banyak sekali kalau kita lihat 5 tahun terakhir ini, 10 tahun terakhir ini pameran-pameran seni mutakhir Korea, lukisan, keramik, kemudian instalasi, ya. Kemudian ada seorang seniman Korea yang dari dulu sangat terkenal di sini di antara kaum seniman karena dia menggunakan pesawat TV sebagai instalasi, namanya Nam June Paik, gitu ya. Nah jadi saya kira apa yang terjadi hari ini maupun di beberapa tempat di Jakarta dan di Jogja itu kan melanjutkan presentasi dari budaya Korea, budaya mutakhir Korea, terutama seni rupanya di Indonesia. Pekan Kebudayaan Korea akan berlangsung mulai 18 hingga 26 November mendatang di Teater dan Galeri Salihara Pasar Minggu, Jakarta. Dari Jakarta, Wela Sherlita, Dias Triawan, iNews melaporkan. Wah, meskipun Yasmin sangat menyimak informasi tadi nih, tapi sayangnya informasi tadi sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Kencana ya? Kencana ya? Kencana yo. Akhirnya saya Bayu Pradana, pemirsa. Dan saya Melania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.